Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita bertawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan jami'i masyayikh ma'had Nirboyo Kediri wa khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada perkataannya Nabi. Oh ya, sudah. Man lam yata'addab bi adabillahi taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Barang siapa yang tidak berakhlak, beradab dengan akhlak-akhlak Allah, dengan adab-adab Allah, man lam yata'addab bi adabillahi ta'ala, maka seseorang itu terputus, berpisah dari dunia dalam keadaan nelangsa, kayak gitu. Ini bagus. Ini perkataan Nabi. Barang siapa yang tidak berakhlak dengan akhlak Allah, maka dia akan berpisah dengan dunia ini dalam keadaan merugi, dalam keadaan nelangsa. Jadi kita tahu bahwa akhlak Allah di antaranya yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan, Al-Latif. Allah itu maha penyayang, maha cinta kasih, gitu ya, maha lembut gitu, dan yang lainnya. Nah, seseorang yang tidak berakhlak dengan akhlak Allah itu berarti seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Sehari-hari dia melakukan kekerasan, mengumpat, mencaci maki, melakukan hal-hal yang tidak pantas, maka dia akan berpisah dari dunia dalam keadaan nelangsa, dalam keadaan merugi. Itu wakila, dan dikatakan maktubun, sesuatu yang tertulis, fi ba'dil kutubi, di dalam sebagian kitab-kitab. Apa yang dikatakan? Ruddu, kembalikanlah kamu, absarakum, terhadap penglihatan kamu sekalian, alaikum, atas kamu sekalian. Artinya penglihatanmu itu harus dikembalikan kepada dirimu sendiri. Jadi jangan dulu melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Lihatlah kekurangan dan kelemahan dirimu sendiri. Itu mengevaluasi diri, muhasabah ala nafsi. Itu cara mengembalikan pandangan kita kepada diri kita sendiri. Fa innalakum, karena sesungguhnya bagi kamu sekalian, fiha, di dalam absor, syughlan,
syughlan itu kesibukan, ya kan. Jadi penglihatan itu memiliki kesibukan sendiri gitu. Seandainya penglihatan kita disibukkan untuk melihat kekurangan dan kelemahan orang lain, ya maka kita hanya menjadi orang yang sibuk menilai orang lain gitu, tanpa punya waktu untuk menilai, mengoreksi diri sendiri gitu. Makanya ruddu absarakum alaikum fa innalakum fiha syughlan, ya kan. Ya, jadi perbanyak melihat diri sendiri gitu, karena melihat itu adalah kesibukan tersendiri gitu. Hanya buang-buang waktu saja kalau penglihatan kita untuk melihat kelemahan dan kekurangan orang lain gitu. Waqala, dan berkata Mujahid, Syekh Mujahid, fi ta'wili qawlihi, dalam menakwil atau menafsir firman Allah Ta'ala, mahalur Allah, apa yang dikatakan atau difirmankan Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Falanuhyiyannahu, lalu atau maka sungguh aku menghidupkan hu terhadap insan, hayatan dengan kehidupan, thayyibatan yang nikmat, thayyibatan yang indah, yang baik gitu. Jadi Allah mengatakan, maka sungguh aku menghidupkan manusia dengan kehidupan yang baik gitu. Qala, kemudian Mujahid berkata, bil qanaati, dengan jalan qanaah, dengan jalan menerima bagian rizki yang Allah berikan gitu. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya itu nrimo ing pandum gitu ya, menerima bagian rizki yang Allah berikan. Jadi Syekh Mujahid menafsirkan falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ini, bahwa Allah itu menghidupkan manusia dengan kehidupan yang baik, itu dengan apa? Bil qanaati, dengan jalan menerima, legowo, ikhlas atas rizki yang dibagikan oleh Allah kepada manusia atau kepada kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih hayatan thayyibah gitu. Dengan qanaah kita bisa merasakan kehidupan yang baik gitu. Waqala, dan berkata Aktham bin Soifi, apa yang dikatakan? Man, barang siapa, ba'a, menjual, man itu seseorang itu, al-hariso, terhadap ketamakan dunia, itu kan, terhadap cinta dunia, dijual dengan apa? Bil qanaati, dengan qanaah, dengan nerimo ing pandum, menerima rizki yang Allah berikan. Dhafaro, maka seseorang itu akan memperoleh bil ghina, terhadap kekayaan, wal muru'ah, dan harga diri, marwah gitu. Jadi barang siapa yang menjual, ya, menjual al-haris pakai sod, menjual ketamakan dengan qanaah, tuh artinya mengganti gitu, ketamakan dengan sifat qanaah, nrimo ing pandum, legowo dengan rizki yang Allah berikan, maka seseorang itu akan meraih dua hal. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, marwah, harga diri.
gitu. Waqala, dan berkata ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, apa yang dikatakan, qad yukhiba al-jahidu as-sa'iyu. Qad yukhiba, ya, terkadang gagal usahanya, itu gagal. Al-jahidu, siapa? Yaitu al-jahidu, orang yang sungguh-sungguh bekerja keras. As-sa'iyu, yang berusaha keras gitu, sungguh-sungguh. Wa yadfaru, dan terkadang memperoleh kesuksesan dan kekayaan. Al-wadi'u, orang yang tenang gitu. Al-hadiyu, yang kalem gitu. Jadi ba'dus salaf, sebagian sebagian ulama salaf mengatakan, menarik sekali, terkadang terkadang gagal atau terkadang tidak meraih kesuksesan orang yang bersungguh-sungguh bekerja, orang yang sangat keras, ambisius bekerja, dan terkadang justru meraih kesuksesan, yaitu orang yang tenang, jiwanya tenang gitu, cara berpikirnya tenang dan logis, berusaha secara tenang gitu, dan kalem, itu tidak gerusa-gerusu gitu. Nah, ini menarik. Jadi ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan demikian, bahwa berarti psikologi, ya, ketenangan jiwa seseorang itu sangat dibutuhkan dalam meraih kesuksesan itu. Terkadang orang yang berambisi, ya kan, saking kerasnya bekerja, berambisi, dan pada akhirnya gerasa gerusu, justru orang yang semacam itu terkadang gagal gitu. Sedangkan orang yang tenang secara psikologi, kalem, tapi pasti dia terus berusaha secara tenang itu, bertahap demi setahap itu, telaten gitu kan. Orang telaten, ulet, itu kan membutuhkan ketenangan gitu ya. Ketenangan, lalu kemudian membutuhkan, ya, al-hadi di sini kalem, ya, orang itu mau melalui proses gitu ya. Nah, itu terkadang orang yang demikianlah yang meraih kesuksesan dan kekayaan gitu. Fa'akhadahu, kemudian mengambil terhadap qala ba'dus salaf al-Bukhturi, Syekh al-Bukhturi. Faqala, kemudian al-Bukhturi berkata. Jadi perkataan ulama salaf tadi itu diambil substansinya oleh Syekh Bukhturi, lalu digubah dengan bahasa syair. Ada 3 syairnya Syekh Bukhturi. Apa yang dikatakan? Lam alqa maqduron ala istihqaqihi fil haddi imma naqison au zaidan. Lam alqa, saya tidak bertemu, ya kan? Maqduron, ya, terhadap rizki yang dipastikan, rizki yang sudah dipastikan, ala istihqaqihi, atas dasar mencari haknya makdur, fil haddi, di dalam bagian imma naqison, ada kalanya kurangnya rizki, au zaidan, atau kelebihannya rizki, ya kan. Jadi maksudnya rizki yang sudah dipastikan
itu sudah ditakari gitu ya, sudah ditakari. Itu justru saya tuh tidak pernah menemukan ketika kita betul-betul ingin meraihnya, itu tidak menemukan sesuai dengan yang kita rencanakan, apakah rezeki itu berkurang ataukah rezeki itu bertambah gitu. Wa ajibtu, dan saya ajib, takjub gitu, lil mahdudi, kepada orang yang dibatasi rizkinya, artinya orang yang melarat, yuhramu, maka dihalang-halangi mahdud itu, nasiban, nasiban yang nasiban itu yang susah payah gitu, susah payah, nasiban susah payah, kalifan artinya susah payah. Walil mazdudi, dan kepada orang yang diberi kekayaan, yaghnimu, rizkinya itu dijarah, artinya dirampas, diambil gitu. Rizkinya mahdud itu qa'idan, orang yang duduk-duduk. Nah, makanya gini, wa ajibtu lil mahdudi yuhramu nasoban kalifan walil mazdudi yaghnimu qa'idan. Jadi saya itu aneh gitu loh. Saya melihat orang yang rizkinya terbatas gitu, orang yang melarat, justru dia terhalang-halangi rizkinya itu, padahal dia nasoban, padahal dia orang yang bersusah payah gitu, berambisi mencari rizkinya gitu. Sedangkan orang yang diberi kekayaan, katanya gitu, saya aneh juga gitu, dia begitu melimpah rizkinya, padahal dia dalam keadaan qa'idan, orang yang duduk. Maksudnya orang yang meraih rizki dengan cara tenang, setahap demi setahap, dan kalem, seperti itu. Ma khutbu man hurimal iradata qa'idan khutbal ladzi hurimal iradata jahidan. Ma, apa itu? Khutbu man, keadaannya seseorang, tingkahnya seseorang, hurima, yang dihalang-halangi, man itu al iradata, terhadap keinginan, qa'idan, qa'idan ini duduk-duduk dengan meninggalkan pekerja gitu loh. Khutbal ladzi, dengan seperti keadaannya seseorang, hurima, yang dihalang-halangi, man itu al iradata, terhadap keinginan, jahidan, dalam keadaan sungguh-sungguh, orang yang bekerja keras gitu. Nah ini, jadi apa sih gitu loh, maksudnya apa sih gitu kuncinya gitu, atau apa sih, ini janggal gitu. Apa sih yang membuat gitu orang yang sungguh-sungguh bekerja, ambisius, rakus gitu, beringas gitu, mencari rezeki, tapi gitu, tapi gagal gitu. Berbeda dengan orang yang santai-santai saja dalam mencari rezeki gitu. Artinya ini satu pertanyaan gitu. Ya, ini senada dengan perkataannya sebagian ulama salaf tadi itu. Jadi sebagian ulama salaf ini pun itu
sosiologis sekali melihat kenyataan di lapangan bahwa ternyata banyak gitu, terkadang katanya gitu, terkadang orang yang ambisius mencari rezeki justru dia mengalami kegagalan, dan terkadang pula orang yang tenang, kalem dalam mencari rezeki justru dia yang meraih kesuksesan dan kekayaan. Nah, syair ini juga bertanya dan ajib gitu loh. Artinya takjub, aneh gitu. Kok bisa seperti itu? Apa sih gitu penyebabnya gitu loh. Ya kalau sedikit kita menganalisa ya seperti itu. Jadi kalau orang yang tenang, kalem itu kan punya kesabaran tinggi, mau melalui proses, ya kan, ulet, ya kan. Nah itulah pada akhirnya meraih kesuksesan. Tapi kalau orang yang ajahid as-sa'i, yang sungguh-sungguh, yang sehingga gerasa gerusu, itu kan, gerasa gerusu tanpa ada pikir panjang, tanpa dipikir dulu, lalu kemudian dia terlalu ambisius, akhirnya dia gagal meraih kesuksesan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof atau sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, innaman, sesungguhnya seseorang, qana'a, yang menerima rizki, ya bagian rizki yang Allah tetapkan, karena maka ada man itu ghaniyan, adalah orang kaya. Wa in kana, meskipun keadaan man, keadaan seseorang itu muqtirron, adalah orang yang sedikit hartanya. Iya. Jadi sebagian filosof mengatakan sesungguhnya orang yang qanaah gitu, legowo nrimo ing pandum, menerima yang sudah menjadi bagian rezekinya tuh, maka dia kaya meskipun secara materi dia hanya sedikit memiliki harta benda gitu. Wa in kana muqtiron, meskipun dia orang yang sedikit hartanya. Waman, dan barang siapa lam yaqna, itu tidak qanaah, tidak bisa menerima bagian rezeki yang Allah tetapkan, karena maka ada man itu, seseorang itu fakiron, adalah orang yang miskin. Wa in kana, meskipun seseorang itu, meskipun man itu mukatsaron, adalah orang yang banyak hartanya, ya kan? Ini sebab kebalikannya, ketika orang yang tidak qanaah, ya kan, dia adalah miskin, orang miskin meskipun dia memiliki banyak harta, bergelimangan harta gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli sastra Arab tinggi, ya, ahli sastra Arab, apa yang dikatakan, idza talabta al-izza fatlubhu bit-ta'ati. Idza talabta, ketika kamu mencari al-izza, terhadap kemuliaan, fatlubhu, maka hendaklah kamu cari hu, terhadap al-izz, bit-ta'ati, dengan ketaatan gitu. Jadi kalau kamu ingin mencari kemuliaan, maka carilah dengan jalan ketaatan. Wa idza talabta, dan ketika kamu mencari al-ghina, ya kan, terhadap kekayaan, fatlubhu, maka carilah hu, terhadap al-ghina, bil qanaati, dengan qanaah, dengan menerima bagian rezeki yang Allah tetapkan, ya kan. Jadi kalau kita ingin mencari kekayaan, maka harus dicari dengan cara qanaah gitu. Artinya qanaah itu bukan berarti
kita tidak boleh berusaha malas-malasan, tidak. Kita harus berusaha itu kan semaksimal mungkin, tapi tidak gerusa-gerusu, tidak ambisius, tidak tidak al-haris, tidak tamak gitu. Sehingga psikologi kita tenang, melihat berbagai dampak positif dan negatifnya dilihat. Nah, lalu kemudian apa yang sudah kita usahakan, nah hasilnya kita terima dengan lapang dada, itu qanaah. Faman barang siapa ata'a itu taat, man itu Allah terhadap Allah azza wa jalla, azza maka mulia, ya kan, nasruhu pertolongannya man. Waman barang siapa lazima itu menetapi, man itu al-qana'ata terhadap qana'ah, zala maka hilang fakruhu kefakirannya man atau kemiskinannya man. Jadi orang yang tetap konsisten dengan qana'ah, maka hilanglah kemiskinannya. Ya karena orang miskin itu kan orang yang merasa kurang. Apa yang dia dapatkan, apa yang Allah tetapkan rizki untuknya, dia tidak mensyukuri, tidak menerima apa adanya. Nah itu orang miskin namanya. Makanya orang yang qanaah itu adalah orang yang kefakirannya atau kemiskinannya itu hilang dengan sendirinya. Waqala dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan al-qanaatu, adapun qanaah, aizul mu'siri, adalah mulianya orang yang melarat, kemuliaannya orang yang melarat katanya. Was-shadaqatu, sedangkan sedekah gitu, hirzul musiri, adalah menjaga orang yang kaya, penjagaannya orang yang kaya. Nah ini, jadi orang yang miskin tapi qanaah gitu kan, itu mulia gitu. Nah, sedangkan sedekah, berbagi, sharing gitu kan, itu adalah penjaganya orang kaya gitu. Waqala dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan inni aroman lahu qanu'un yudriku manala man tamanna. Ini sesungguhnya aku, aro itu aku tahu katanya, man terhadap seseorang, lahu itu bagi man, qanu'un sifat qanaah, sifat menerima, yudriku yang aku temukan, aku menemukan ma terhadap sesuatu, nala yang memperoleh terhadap ma itu, man seseorang, tamanna yang man itu mengharapkan terhadap ma. terhadap ma. Jadi maksudnya inni aroman lahu qanu'un yudriku manala man tamanna. Saya mengetahui tentang seseorang yang memiliki sifat qanaah, itu sifat menerima, di mana saya menemukan sesuatu itu ya telah diraih oleh orang yang mengharapkan sesuatu tersebut. Artinya gini, ketika orang yang qanaah itu gitu loh, orang yang qanaah itu gitu, dia akan menemukan sesuatu yang
dia inginkan gitu, yang dia cita-citakan gitu loh. Jadi saya, ya kan, kata sastrawan ini, saya melihat orang yang qanaah itu kan, orang yang memiliki sifat qanaah itu dia meraih gitu sesuatu yang dia harapkan itu. Warizqu ya'ti bila ana warubama fata man ta'anna. Warizqu, adapun rezeki, ya'ti itu datang, rezeki itu bila anain, dengan tanpa susah payah itu. Warubama fata, dan terkadang terputus dari rezeki, man seseorang, ta'anna yang bersusah payah meraihnya. Nah ini, rezeki itu terkadang datang dengan tanpa susah payah gitu. Dan terkadang justru seorang yang bersusah payah, berambisi, justru dia terputus dari kesempatan meraih rezeki. Nah gitu. Jadi memang itu kan, dalam kehidupan itu memang tidak seperti matematis 1 ditambah 1 2 gitu. Banyak ironi-ironi, banyak keajaiban gitu. Ada, kalau soal rezeki itu kan di dalam Al-Quran itu ada rezeki yang min haitsu la yahtasib gitu. Rezeki yang datangnya itu tiba-tiba, tanpa diduga-duga, dan itulah langsung Allah yang memberikan gitu terhadap hambanya yang diinginkan. Wal qanaatu, adapun qanaah, qad takunu, itu terkadang ada qanaah itu ala salasati aujuhin, atas 3 jalan gitu. Jadi terkadang qanaah itu ada 3 jalan katanya. Fal wajhu, maka adapun jalan al awwalu, yang pertama, ayyaqna, seseorang itu, man itu menerima atau qanaah bil bulghati, dengan bulghah. Bulghah itu income min dunyahu, atau penghasilan, atau saksangon min dunyahu, dari dunyanya man, wa yasrifa, dan man itu memalingkan nafsahu, terhadap dirinya man, dirinya seseorang itu, anit ta'arudi, dari menghadap lima kepada sesuatu, siwahu, yang selainnya bulghah. Ya, jalan yang pertama adalah orang yang menerima, ya kan, income, penghasilan, ya kan, dari dunianya, dan dia tidak memalingkan dirinya untuk mengejar sesuatu yang selain income-nya gitu. Artinya dia katakan tidak lembur gitu loh, tidak mencari uang tambahan gitu. Jadi dia hanya menerima income yang didapatkan itu, tanpa lembur sesuatu yang selain income gitu. Wahada, ini jalan yang pertama ini, a'la manazili ahlil qanaati, adalah derajat paling luhurnya orang-orang yang ahli qanaah, orang-orang yang mau menerima rizki, bagian rizki yang Allah tetapkan. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan, idza syi'ta an tahya ghaniyan fala takun ala halatin illa radita biduniha. Idza syi'ta, ketika kamu ingin, an tahya, kamu hidup, ketika kamu ingin hidup, ghaniyan, dalam keadaan kaya, fala takun, maka janganlah kamu ada,
ala halatin atas keadaan, illa rodita kecuali kamu ridho, biduniha dengan halah, dengan keadaan sebawahnya halah tersebut. Maksudnya gini, ketika kamu ingin hidup kaya gitu, maka siapkanlah mental, fala takun ala halatin illa rodita biduniha. Jadi maka ketika kamu ingin hidup kaya, maka janganlah kamu ada di satu keadaan kecuali kamu ridho ketika hidupmu itu berada di bawah keadaan tersebut. Artinya gini, kalau di dalam Islam itu kan ada hierarki ghani, kaya, lalu kemudian miskin, fakir gitu kan. Kalau kaya ini kan orang yang memiliki harta yang berlimpah lah ya. Nah kalau miskin itu orang yang hidupnya itu pas-pasan. Ini kalau perspektif fikih ya, di zakat itu, di bab zakat itu ada. Misalkan kehidupan dia 3 juta, berarti income dia 3 juta misalkan. Nah itu miskin. Nah sedangkan fakir itu lebih parah dari miskin. Jadi pemasukan dengan pengeluaran itu lebih besar pengeluarannya. Pengeluarannya sebulan 5 juta tapi penghasilannya 3 juta misalkan. Nah itu fakir. Nah ketika kita ingin hidup menjadi ghani, menjadi orang kaya, maka katanya syaratnya janganlah kamu berada di keadaan kaya itu kecuali kamu ridho itu ketika kamu berada di level sebawahnya ghani, sebawahnya orang kaya, yaitu miskin ataupun fakir. Tuh. Jadi mentalitas kita memang harus dikokohkan gitu. Ketika kita menjadi kaya, kita itu harus siap mental dulu ketika kita menjadi miskin gitu. Nah ketika mentalitas kita siap menjadi orang miskin, siap menjadi orang fakir, maka kita juga akan siap menjadi orang kaya. Jadi seringkali orang yang kaya itu tidak siap menjadi orang kaya. Terbukti apa? Terbukti ketika dia kaya, lalu kemudian misalkan naudzubillah min dzalik jatuh miskin lagi, bangkrut, dia stres, dia post power syndrome gitu. Nah ini tandanya dia belum siap menjadi orang kaya. Karena syarat orang yang siap menjadi orang kaya ketika dia siap menjadi orang miskin dan siap pula menjadi orang fakir gitu. Nah ini menarik sekali ini syair ini ya. Fala takun ala halatin illa rodita biduniha. Jadi orang yang semua orang pasti mau kaya, dalam hidup kaya gitu. Tapi sedikit orang yang siap menjadi kaya, itu beda. Jadi orang yang siap menjadi kaya, dalam keadaan kaya, adalah orang yang siap pula dalam keadaan miskin atau dalam keadaan fakir gitu. Nah itu baru dinamakan orang yang siap kaya. Waqala, dan berkata Malik bin Dinar apa yang dikatakan azhadun nasi,
adapun lebih sederhananya zuhudnya manusia, man adalah seseorang la tatajawwazu, yang tidak melewati rughbatuhu, cintanya man, minad dunya, dari dunia, bulghatahu, terhadap income-nya man. Jadi paling zuhudnya manusia adalah seseorang yang kecintaannya terhadap dunia itu tidak melewati batas income-nya gitu. jadi dia hanya zuhudnya seorang itu katanya cinta terhadap dunia itu tidak melewati terhadap income-nya gitu. Ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, sebagian filosof, apa yang dikatakan ar-ridho, adapun ridho bil kafafi, dengan secukupnya gitu. Kafaf yuaddi, itu dapat mendatangkan, ridho itu ilal afafi, kepada terjaganya diri. Jadi ridho terhadap harta, ridho terhadap jadi ridho, ar-ridho bil kafaf yuaddi ilal afaf. Jadi orang yang ridho terhadap rizki yang didapatkan secukupnya itu mendatangkan pada afaf, terjaga diri itu akan terjaga. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan rubba dhayikin, betapa banyak orang yang sempit itu kan, afdolu, itu lebih utama, min sa'atin, daripada orang yang lapang. Maksudnya sempit rezekinya, betapa banyak katanya, itu lebih utama daripada orang yang lapang rezekinya. Wa'anain, dan betapa banyak orang yang susah payah, khairun, itu lebih baik, min da'atin, daripada dalam kehidupan enak gitu. Jadi orang yang bersusah payah terkadang lebih baik, betapa banyak katanya, daripada orang yang hidup enak, seperti itu. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair ni terhadapku ba'du ahlil adabi, sebagian ahli sastra, wa dzakaro, dan menyebutkan ba'du ahlil adab itu, annahu, sesungguhnya inilah syair li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, karya atau milik Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan atau dalam syair ini, syairnya Ali bin Abi Thalib, afadatni al-qana'atu kulla izzin, afadatni, memberi faedah ni terhadapku, al-qana'atu, menerima, kulla izzin, terhadap setiap kemuliaan, wa ayyughina, kekayaan yang mana lagi gitu, a'azzu, itu lebih mulia, minal qana'ati, daripada sifat qana'ah. Ya kan, jadi qana'ah itu memberi faedah besar kepadaku. Faedah tentang apa? Terhadap segala kemuliaan. Ya kan, kekayaan yang mana lagi yang lebih mulia daripada qanaah, katanya gitu. Fasayyirha li nafsika ra'sa malin wasayyir ba'daha taqwa bida'at. Fasayyirha, maka jadikanlah kamu terhadap qanaah, li nafsika, bagi dirimu, ra'sa malin, terhadap pokok harta pokok, atau terhadap modal. Artinya jadikanlah qanaah itu sebagai modal pokok bagi dirimu. Wasayyir, dan jadilah kamu ba'daha, terhadap setelahnya qanaah, at-taqwa, terhadap takwa kepada Allah, bida'ahu, terhadap harta modal. Artinya modal itu ada dua katanya. Ya, harta pokok itu yang pertama
qanaah dulu. Setelah qanaah itu takwa kepada Allah gitu. Taharrazu, jagalah kamu, hina tagna, ketika kamu kaya, an bakhilin, dari pekerjaannya orang yang pelit gitu. Watan'amu, dan kamu nikmat fil jinani, di dalam sorga, bi sobri saatin, dengan kesabaran satu masa ya. Jadi ya kan, ketika kamu kaya, kamu harus menjaga dirimu dari apa, akhlaknya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, dan kamu akan mendapatkan sorga dengan kesabaranmu, meskipun kesabaranmu itu hanya sesaat, karena maksudnya butuh kesabaran, segala sesuatu itu butuh kesabaran gitu. Dan ketika kaya, kamu harus terjaga dari tingkahnya orang-orang yang pelit. Demikian pengajian kita sore hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.